juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgouwne kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snoek Hurgouwne sendiri. Dan buku ini menarik, Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snoek Hurgouwne. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa siapa itu, ditelusuri. Tulisannya BG Rizkiansyah. Ya. Dan kita coba mencermati di sini ya. Saya ingin bacakan teks yang penting saja di sini. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis, tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca The Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu. Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Dia menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalam. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Itu tadi, Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda, dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu yang menyebabkan pelarangan peredaran Quran ini dalam bahasa Belanda? Sepertinya ini adalah alasan yang minor.
alasan yang mayor bukan masalah sektariannya, tapi karena di sini secara tegas yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, Kutipan-kutipan. itu adalah karya ini. Kutipan-kutipan Alkitab. Kutipan-kutipan Alkitab itu yang menyebabkan. Iya, iya. Jadi kalau dianggap ini karena berasal dari kalangan Ahmadiyah, nampaknya itu alasan yang minor saja kalau menurut saya ya. Tapi alasan mayornya itu karena kutipan ayat Alkitab itu memang banyak di sini, dan itu tidak dijumpai dalam tulisan tafsir lain. Iya, iya. Iya kan? Ini kalau ditulis bahasa Indonesia mungkin menarik ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah juga. diterjemahkan? Sudah. Tapi yang saya tahu, kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu, termasuk Bung Karno sendiri kan? Iya. Pak Edi pernah baca tulisan yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, Pernah baca. ya kan? Di situ Bung Karno secara terus terang, saya banyak mengenal Islam dengan keislaman yang modernis menurut beliau itu dari buku-buku Ahmadiyah. Dia terus terang mengatakan begitu, meskipun dia bilang, meskipun saya tidak sepakat dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi dari buku-buku tulisan dari kalangan Ahmadiyah, termasuk Quran terjemahan bahasa Belanda ini, yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa elit. Bahasa orang-orang pergerakan, orang betul. pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasa. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial, dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda. Dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda, ya dari kalangan Ahmadiyah ini ya. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya, saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Uthman bin Yahya, dan itu seorang mufti Belanda. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Mungkin dia, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah yang menjadi pemberatnya itu karena banyak kutipan ayat Alkitab di sini, yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di India Belanda. Otomatis mengkritisi Alkitab juga. Nah, itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snok Hurhonya kan sahabat dekat dengan Habib Uthman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Uthman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snok Hurhonya sendiri. Dan buku ini menarik Pak Edi, membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snok Hurhonya. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa ditelusuri. Tulisannya BG Rizkiansyah. Ya. Dan kita coba mencermati di sini ya. Saya ingin bacakan teks yang penting saja di sini. Said Usman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif, dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras, dimusuhi. Bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Uthman bin Yahya ini. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Snok Hurhonya sendiri. Snok Hurhonya mengatakan, Snok Hurhonya amat memuji karya Manhaj Al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Jadi Snok Hurhonya itu mengutip
karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj al-Istiqamah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif dalam bahasa Belanda. Dalam artikel tersebut, Snoop menulis judul Seorang Guru yang Bermanfaat. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ia menilai positif karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Berarti gerakan kemerdekaan ada fatwa dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Belanda itu tidak secara terus terang melawan para ulama di Nusantara, tapi dia menggunakan orang lain untuk memberikan fatwa supaya ada yang menjadi pelindung bagi Belanda ketika melakukan kebijakan tertentu. Itu berarti untuk masalah adu domba sesama ulama itu Belanda kan dikenal dengan divide et impera. Berarti sesama ulama ya itulah sebabnya kalau kita bisa baca ini kan bisa kelihatan memang Belanda ini sangat begitu mahir dalam persoalan politik dan persoalan teologis. Dan itu diakui. Dan kita harus berterima kasih meskipun banyak orang yang nggak sepakat itu Ahmadiyah kan musuh dianggap menyimpang. Iya, ini kan soal sektarian. Tapi Belanda itu begitu ketakutan ketika ada Quran terjemahan bahasa Belanda, itu bahasa kaum elit pergerakan, ternyata di situ bicara mengenai Alkitab atau Bible yang dikutip, dan itu membuat kekisruhan bagi Belanda. Itulah sebabnya Belanda menggunakan tangan dari seorang ulama yang ada di Batavia, seorang mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Berarti Sudewo ini dengan kata lain waktu itu di zaman itu seorang kristolog ini. Ya tentu saja dia menguasai kristologi dan itu memang sudah diakui oleh siapapun. Ini kalau kita lihat terjemahan Al-Quran karya Sudewo ini nanti mirip dengan karya Ustadz Ali besok itu ya. Malah lebih banyak nanti kalau karya yang akan saya buat itu bukan hanya kutipan dalam versi Alkitab, baik bahasa Suryani yang disebut Peshitta, tapi juga bahasa Ibrani, tapi juga ada teks-teks Weda dalam bahasa Sanskrit, termasuk kitab Dhammapada Buddha. Jadi Buddha, Hindu, Yahudi, Kristen. Ya semua akan saya berikan catatan itu karena ada link dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itu saya kira tidak ada masalah. Berarti justru semakin memperkaya perspektif kita. Berarti lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Iya. Nah kalau kita baca ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Kitab Suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat. Ini karya dari Hazrat Mirza Masrur, karya yang direstui oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifah dari kalangan Ahmadiyah ya. Khalifah Masih yang kelima. Itu catatan kakinya juga semakin memperkaya apa yang dikatakan oleh Sudewo dalam catatan kaki kitab atau buku tersebut. Saya ambil contoh tadi yang berkaitan dengan itu ya. Memang ini menarik untuk didiskusikan karena berkaitan dengan catatan versi Alkitab itu, Pak Edi. Seandainya tidak merujuk pada catatan versi Alkitab, mungkin tidak ada masalah Belanda. Tapi kalau cuma sektarian aja mungkin Belanda masih acuh ya mungkin. Acuh tak acuh. Tapi kalau sudah menyentuh persoalan politik Belanda dan agama mayoritas Belanda, maka kan? Belanda mulai ikut campur untuk mewaspadai. Nah, saya ambil contoh di sini ya, ayat 112. Ini di sini catatan kaki misalnya begini: kesediaan Ibrahim mengorbankan Ismail telah dilembagakan dalam peraturan tentang kurban dan seterusnya ya. Di sini ada kata-kata begini: sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan bahwa karena Ismail diperanakkan oleh seorang sahaya perempuan, ia lahir atas perihal manusia secara wajar, sedang Ishak diperanakkan oleh perempuan merdeka, ia lahir oleh sebab perjanjian. Galatia pasal 4 ayat 22 ayat 23. Hal yang kayak begini itu yang membuat Belanda itu semakin mewaspadai. Karena kalau kita lihat terjemahan Quran versi bahasa Jawa yang huruf Arab Jawa atau versi bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab Melayu, itu referensinya Islam semua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan versi Ahmadiyah ini, maka Belanda sudah mulai mewaspadai. Ya, kita punya hutang budi ya dengan karya ini. Sebetulnya sampai hari ini ya, itu kita lihat karya-karya orang-orang Ahmadiyah yang menyangkut masalah membahas kristologi itu banyak sekali sebetulnya, dan tulisan mereka itu sangat detail. Jadi kalau kita orang awam yang tidak paham ini tulisan siapa, itu dipikir tulisan pakar Islam, ternyata di bawahnya
tertulis karya dari kelompok Ahmadiyah. Jadi kayaknya dimulai dari kristologi Sudewo itu di zaman pemerintah Belanda yang sudah menguasai kristologi, sampai hari ini kelompok Ahmadiyah ini masih konsen. Ya, kalau kita mengetahui penerbitan Quran bahasa Indonesia yang pertama Ya. itu tahun 1965, itu bagian awal itu pengantarnya itu semua berasal dari catatan kaki saudara kita kaum Ahmadiyah. Oh gitu. Iya. Nanti suatu saat kita bahas. Kita bahas ya. Betul nggak itu ada sumbangsih? Tapi bukan berarti ini kita bicara sektarian ya Pak Edi. Kalau bicara sektarian ini benar atau salah itu Ya, nanti itu urusan urusan fatwa Majelis Ulama ya. Oh, iya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya bicara sebagai periset peneliti bahwa memang kitab tafsir Quran yang pertama yang dilarang oleh Belanda itu memang dari kalangan Ahmadiyah. Tafsirnya dilarang gitu. Iya, karena pertama ditulis dalam bahasanya penguasa Belanda. Coba bahasanya bahasa Belanda, Pak Edi. Belanda. Apa tidak keberatan orang-orang Belanda itu? Ini kan berbahaya kalau bahasa Belanda dibaca oleh orang-orang Belanda. Itu banyak yang Ya. terpengaruh nanti. Ya. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang Habib mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran Buku ini kitab tafsir ini. dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk. Jadi memang Belanda ini taktiknya mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir Belanda itu memang adu domba ya. Bukan hanya untuk merusak kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu, termasuk urusan masalah agama juga. Ya, Tokoh-tokohnya juga ya. Masalah agama juga ikut campur. Makanya Nukhurhonya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Pakai nama Syekh itu. Iya, dan sudah berhaji Pak Edi. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama Penyusup dia. karena dia sebetulnya adalah orang non Muslim tapi membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Menyusup istilahnya. Iya. Dan banyak buku-buku yang ditulis bukan orang Indonesia tapi juga orang luar negeri yang mencoba untuk berbicara siapa itu Nukhurhonya. Dan memang ini orang yang mahir bahasa Arab. Iya, iya. Berarti mereka itu para misionaris ya. Itu tidak tanggung-tanggung kalau belajar. Enggak tanggung-tanggung. Jadi kalau Terjun langsung ke dalam. kalau Nukhurhonya demi kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Nukhurhonya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Nukhurhonya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Sama Belanda. Jadi dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol ya, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Nukhurhonya. Pertama, Jawa waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, ya. ya kan? Dan itu dilumpuhkan setelah Nukhurhonya ikut campur, dilumpuhkan. Iya. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana semua. Iya. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Penyebaran itu ada tanda. Tandanya adalah setiap rumah harus ada namanya pohon sawu. Oh, di Itu depan tandanya ada bahwa ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Oh. Ya. Dan saya kemarin penelitian di kawasan Blitar bahwa semua prajurit Pangeran Diponegoro yang menyebar di semua kawasan di wilayah Jawa ini mesti tandanya di depan rumah ada wit sawu. Ada tanaman sawu. Ada tanaman sawu. Itu sebagai bukti bahwa itu adalah bagian dari prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka itu punya anggapan sederhana Pak Edi. Pangeran Diponegoro bukan dibuang, tapi dihajikan oleh Belanda. Jadi mereka menunggu kedatangan itu, tapi nggak datang-datang. Oh gitu. Akhirnya apa? Mereka mewariskan tradisi yang namanya membaca Serat Ambio. Serat Ambia, tahu apa isinya Serat Ambia? Itu cerita para nabi dan perjuangan para nabi. Itu dibaca dalam bentuk macopatan. Dan kemarin saya riset di wilayah Blitar. Bahasa Memang Jawa betul, gitu. bahasa Jawa. Itu dibacakan mulai dari
habis Isya sampai mau subuh, dibaca semua itu. Itu hari tertentu atau gimana? Kalau tradisi yang sekarang itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau dulu itu dibaca setiap pekan itu. Setiap minggu. Setiap pekan, ya entah hari Kamis atau hari istimewa. Biasanya ada hari-hari tertentu. Dan begitulah ketika ulama-ulama diasingkan, diboyong sampai ke Manado, meninggal wafat di sana. Di sini sudah nggak ada ulama-ulama lagi yang otoritatif, hanya ulama kelas bawah dan menyebar. Terpecah-pecah, Belanda mulai masuk dengan keputusan-keputusan melalui fatwa. Dari siapa? Habib Utsman bin Yahya. Nah, di Aceh juga begitu. Aceh hancur melalui fatwa-fatwa begitu. Makanya tadi seperti Syekh Yusuf tadi dibuang ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Sampai meninggal di sana. Iya. Bahkan menciptakan buku pun dicetak di Mesir akhirnya. Iya, betul. Iya. Jadi kita belajar banyak mengenai sejarah kita, bagaimana kalau sebuah bahasa itu dianggap berbahaya, ya bahasa Belanda waktu itu. Iya. Maka kalau tafsir berbahasa Belanda dan itu sudah mulai bicara mengenai Alkitab, mau tidak mau Belanda harus ikut memberangusnya. Itu dengan cara dilarang. Organnya itu menciptakan buku kamus itu ya. Nugroho tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda. Karena dia sudah menguasai Al-Quran, menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam, kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri, kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah, supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan, supaya kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Ya, ada dua hal yang perlu kita cermati, bahwa pemerintah Hindia Belanda ketika berkuasa di Asia Tenggara ini memang tujuannya bukan sekedar demi kekuasaan politik, tapi juga persoalan teologis, menyebarkan agama, misionarisasi. Dan itu harus dipahami, karena kita tahu sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk ke kawasan Asia Tenggara, umat Islam di kawasan Asia Tenggara ini sangat besar, dan ini menjadi modal sosial bagi pemerintah Hindia Belanda untuk bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Dan tentu saja pada masa itu pemerintah Hindia Belanda tidak bisa berkiprah sendiri, harus melibatkan orang dalam, dan salah satunya adalah berkaitan dengan tokoh yang kontroversial yang bernama Habib Utsman bin Yahya, yang direkomendasi oleh Nugroho menjadi seorang mufti Batavia, yang sebelumnya mufti Banten telah diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, penerjemahan Quran dalam bahasa Belanda yang pertama kali itu digarap oleh seorang pribumi yang bernama Sudewo, dan itu dianggap ancaman oleh Belanda karena dikhawatirkan kalau ini menyebar secara masif kepada para intelektual pergerakan Indonesia, ini akan semakin membahayakan posisi Belanda, termasuk misionarisasi itu. Dan yang paling penting di sini, satu-satunya tafsir yang secara tegas menyebutkan yang disembelih itu Ismail, itu adalah karya dari Sudewo, dengan menggunakan kutipan ayat-ayat dari Alkitab. Yang tafsir-tafsir sebelumnya tidak secara tegas menyebutkan Ismail. Itulah sebabnya, karena ini melawan atau kontra dengan Alkitab bahasa Belanda yang menyebutkan Ishak sebagai anak yang disembelih, maka Belanda melakukan pelarangan peredaran the Heilige Quran yang ditulis oleh Sudewo. Dan yang terakhir, Belanda punya lembaga khusus yang namanya, lembaga itu disebut Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Apa itu? Itu lembaga penelitian yang dipelopori oleh orang-orang intelektual Belanda yang ada di Batavia.